Hai, perkenalkan, nama saya Bonifasis Ariel Anggoro, mahasiswa program studi Ekonomi Keuangan dan Perbankan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, Angkatan 2017. Halo, aku Adinda, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Angkatan 2019. Jadi sebenarnya sebelum aku pilih jurusan ilmu ekonomi, banyak sekali pertimbangan aku mau masuk di jurusan apa. Hingga pada akhirnya aku konsultasi ke guru-guru aku, dan guru aku menyarankan untuk memilih jurusan ilmu ekonomi. Setelah aku pikir-pikir, ilmu ekonomi emang cocok untuk diri aku. Karena sejak SMA aku memang ada keinginan untuk mendalami ilmu-ilmu ekonomi, dan aku memang ada ketertarikan terkait hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, seperti bisnis, transaksi jual beli, dan analisa tentang perekonomian. Hingga pada akhirnya aku masuk di jurusan ilmu ekonomi. Alasan yang pertama yaitu saya menyadari bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, saya tidak merasa bosan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan analisis saya terhadap suatu permasalahan ekonomi dengan dilengkapi suatu sudut pandang disiplin ilmu lainnya. Lalu yang kedua, saya menyadari juga bahwa ilmu ekonomi bukanlah suatu cabang ilmu yang bersifat statis, melainkan dinamis. Hal tersebut juga mendorong saya untuk tidak kenal lelah dan tidak pernah berada di suatu titik nyaman akan suatu kemampuan analisis yang saya miliki. Saya perlu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas serta perkembangan teori dan konsep dari ilmu ekonomi yang telah saya pelajari. Sehingga pada akhirnya sampai kapanpun, dimanapun, dan dalam konteks apapun, saya dapat berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara ini dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang memang sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, memang walaupun saya berasal dari jurusan ilmu pengetahuan alam pada waktu sekolah menengah atas, saya sudah memiliki ketertarikan tinggi terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, dan bagaimana kedua kebijakan tersebut berinteraksi dan memberikan pengaruhnya terhadap perekonomian suatu negara. Pada dasarnya, ilmu ekonomi dipelajari karena adanya masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti masalah pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menekankan pada analisa. Di dalam ilmu ekonomi, kita akan mempelajari ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi koperasi, ekonomi publik, ekonomi regional, ekonomi internasional, dan juga sumber daya, serta lain-lainnya. Pada mata kuliah wajib jurusan ilmu ekonomi, mahasiswa didorong dan diharapkan untuk menguasai mata kuliah dasar ilmu ekonomi itu sendiri. Adapun untuk mata kuliah wajib program studi Ekonomi Keuangan dan Perbankan, mahasiswa juga dituntut untuk memahami dan menguasai beragam teori dan aplikasi serta konsep yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, dan perbankan. Terkait dengan mata kuliah pilihan, sejatinya mata kuliah pilihan itu sendiri ada banyak sekali teman-teman. Akan tetapi untuk mata kuliah pilihan itu tidak semua bisa diambil dalam semester yang sama dan waktunya pun juga dibatasi. Seorang mahasiswa program studi Ekonomi Keuangan dan Perbankan diharapkan untuk mengambil 2 jenis mata kuliah pilihan. Adapun mata kuliah pilihan yang saya ambil yaitu Banking dan Pembangunan Ekonomi serta Manajemen Investasi. Namun di samping 2 hal tersebut ada juga mata kuliah pilihan lainnya seperti Monetary and Fiscal Coordination dan juga Analisa Kredit. Yang pertama, lingkungannya. Lingkungan di ilmu ekonomi ini membantu aku untuk memahami materi-materi dengan mudah, padahal sebenarnya materi-materi itu sulit. Yang kedua, mata kuliahnya tidak membosankan. Jadi ada mata kuliah yang mengajarkan kita tentang ekonomi digital. Terkadang kita juga diajak untuk membantu UMKM. Yang ketiga,
Menurutku ilmu ekonomi adalah perpaduan yang tepat antara ilmu sains dan ilmu sosial humaniora. Katanya sih mahasiswa jurusan ilmu ekonomi itu terlalu teoritis. Begini rekan-rekan, teori merupakan hal yang penting bagi seorang ekonom, dalam hal ini mahasiswa jurusan ilmu ekonomi. Tetapi bukan satu-satunya yang penting. Mahasiswa jurusan ilmu ekonomi yang merupakan seorang ekonom juga dituntut untuk senantiasa memperbarui dan meningkatkan informasi yang ada di dalam dirinya terkait dengan perubahan dan perkembangan indikator makroekonomi dan atau mikroekonomi baik secara global dan atau domestik. Dua hal ini membuat seorang ekonom berkualitas. Pasalnya, dengan teori yang telah dipelajari dan telah dipahami sebelumnya, dapat dijadikan acuan dasar atau pijakan dasar bagi seorang ekonom untuk melihat, memahami, dan menganalisis bagaimana pengaruh perubahan dan perkembangan indikator makroekonomi dan mikroekonomi baik secara global dan atau domestik terhadap sektor rumah tangga, terhadap sektor korporasi, terhadap sektor pemerintahan, terhadap sektor luar negeri, baik secara positif ataupun negatif, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mahasiswa jurusan ilmu ekonomi bukanlah mahasiswa yang teoritis, tetapi mahasiswa yang kritis. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa di ilmu ekonomi itu hanya mempelajari teori-teori ekonomi dan hitung-hitungan aja. Jadi prospek kerjanya hanya sebagai ekonom. Tapi sebenarnya nggak begitu, karena di ekonomi itu kita mempelajari tentang banyak hal. Karena ilmu ekonomi hadir akibat adanya permasalahan-permasalahan ekonomi dalam kehidupan manusia. Di ilmu ekonomi sebenarnya kita mempelajari ekonomi digital, manajemen, sumber daya alam, sumber daya manusia, ketenaga kerjaan, demografi, dan lain-lain. Dan oleh sebab itu, prospek kerjanya bukan hanya menjadi ekonom, tapi bisa juga bekerja di pemerintahan, di korporat, atau bekerja di startup besar, bahkan juga bisa membangun startupnya sendiri. Jadi teman-teman yang cocok masuk di jurusan ilmu ekonomi adalah teman-teman yang suka menganalisis, suka melakukan riset, suka hitung-hitungan, orangnya yang tekun, teliti, terstruktur, dan juga teman-teman yang bisa bekerja sendiri.